dunia tersudut 100 nuklir AS kelilingi Rusia di 5 negara Eropa. Kekhawatiran akan perang yang melebar kini jadi fokus dunia. Apalagi pemberitaan terbaru menyebutkan ratusan senjata nuklir milik Amerika Serikat telah berada di wilayah sekitar Rusia. Keberadaan senjata mematikan pada saat eskalasi kedua negara meruncing akibat serangan Moskow ke Ukraina dalam laporan media Inggris Express pakar militer dari James Martin Center for Non-Proliferation Studies. Milas A. Pomper dan Vasily Tuganov memaparkan itu. Mereka menyatakan bahwa ada ratusan senjata nuklir AS itu berada di negara Eropa yang merupakan anggota NATO. Sekitar setengah dari sekitar 200 senjata jarak pendek AS diyakini dikerahkan di 5 negara NATO di Eropa. Katanya dikutip Jumat 28 Oktober. Nuklir itu berada di Pangkalan Udara Volkel di Belanda, Pangkalan Udara Kleine Borgel di Belgia, dan Pangkalan Udara Bussel di Jerman menampung bom gravitasi B613 dan B614 milik Washington. Senjata itu juga ada di Pangkalan Gendi dan Aviano, keduanya di Italia, dan Pangkalan Udara Incirlik di Turki. Bom nuklir B61 adalah jenis utama bom gravitasi termonuklir AS. Bom itu bahkan lebih merusak daripada bom atom generasi pertama, tak hanya di daratan Eropa. Keberadaan senjata nuklir ini juga dilaporkan di Inggris. Ini dimuat media itu terlihat dari dokumen anggaran pemerintah AS. Ralph Lakenheil di Suffolk. Ditingkatkan kapasitasnya ini diduga untuk memberikan kemampuan guna menyimpan bom nuklir B6112. Senjata Washington di wilayah NATO diperkirakan disimpan di ruang bawah tanah pangkalan udara dengan kode Permissive Action Sling yang membatasi penggunaannya di AS. Tambah keduanya lagi. Meskipun diperkirakan ada 100 bom nuklir AS di wilayah NATO, jumlah tersebut masih sedikit dibanding pada puncak ketegangan Perang Dingin. Kala itu diperkirakan ada 7.300 atau lebih. Rusia sendiri memanas ke AS dan NATO karena ekspansi pengaruhnya di Eropa Timur. Puncaknya Kremlin menyerang Ukraina yang ingin bergabung dengan aliansi itu di 24 Februari. Ketegangan pun masih terjadi hingga kini. Meski sanksi barat telah diberikan namun belum ada tanda perang berakhir. Sementara itu Swedia dan Finlandia mengumumkan keinginannya bergabung NATO. Rusia juga mengatakan akan memberi balasan di antaranya dengan menempatkan nuklirnya di dekat negara-negara tersebut. Ratusan senjata nuklir milik Amerika Serikat dilaporkan telah berada di wilayah sekitar Rusia. Keberadaan senjata mematikan pada saat eskalasi kedua negara meruncing akibat serangan Moskow ke Ukraina dalam laporan media Inggris Express, pakar militer dari James Martin Center for Non-Proliferation Studies. Milas A. Pomper dan Vasily Tuganov menyatakan bahwa ada ratusan senjata nuklir AS itu berada di negara Eropa yang merupakan anggota NATO. Sekitar setengah dari sekitar 200 senjata jarak pendek AS diyakini dikerahkan di 5 negara NATO di Eropa. Ujar para ahli itu dikutip Jumat 28 Oktober. Secara rinci keduanya menulis bahwa Pangkalan Udara Volkel di Belanda, Pangkalan Udara Kleine Borgel di Belgia, dan Pangkalan Udara Bussel di Jerman menampung bom gravitasi B613 dan B614 milik Washington. Hal yang sama berlaku untuk Pangkalan Gendi dan Aviano, keduanya di Italia, dan Pangkalan Udara Incirlik di Turki. Tambahnya bom nuklir B61 adalah jenis utama bom gravitasi termonuklir AS. Bom itu bahkan lebih merusak daripada bom atom generasi pertama. Tak hanya di daratan Eropa, keberadaan senjata nuklir ini juga dilaporkan di Inggris. Menurut dokumen anggaran pemerintah AS, Ralph Lakenheil di Suffolk, ditingkatkan kapasitasnya diduga untuk memberikan kemampuan untuk menyimpan bom nuklir B6112. Senjata Washington di wilayah NATO diperkirakan disimpan di ruang bawah tanah pangkalan udara dengan kode Permissive Action Sling yang membatasi penggunaannya di AS. Meskipun diperkirakan ada 100 bom nuklir AS di wilayah NATO hari ini, pada puncak ketegangan Perang Dingin diperkirakan ada 7.300 atau lebih. Rusia sendiri memanas ke AS dan NATO karena ekspansi pengaruhnya di Eropa Timur. Puncaknya Kremlin menyerang Ukraina yang ingin bergabung dengan aliansi itu di 24 Februari. Ketegangan pun masih terjadi pasca Swedia dan Finlandia mengumumkan keinginannya bergabung NATO. Rusia sendiri telah memutus impor energi ke Finlandia
Finlandia sebagai balasan. Bukan rahasia lagi bahwa Amerika Serikat merupakan negara dengan bom nuklir, namun ternyata hal ini membawa kemarahan bagi warganya sendiri. Hal tersebut terkait dijadikannya wilayah etnis Sosone sebagai wilayah pengujian bom nuklir. Suku asli pribumi Amerika itu mulai bersuara menentang aksi ini. Dalam sebuah wawancara dengan RT, salah satu tokoh masyarakat Sosone, Lime Zabarte, mengatakan hingga saat ini belum ada tanggung jawab yang berarti dari Washington akan kegiatan ini. Dalam laporan Jumat 28 Oktober, ia menuduh balik pemerintah sengaja melakukan kegiatan pembersihan etnis. Mereka menduduki negara kita, mereka mencuri kesempatan kita, dan kita diperkirakan akan mati karenanya, ujarnya dikutip Jumat 28 Oktober. Kami masih berusaha untuk bergulat dan memahami apa yang terjadi pada kami, dan menemukan cara untuk menghentikannya, memperbaikinya, dan mencegahnya terjadi di masa depan. Tanah Sosone membenteng dari Death Valley di Gurun Mojave, di California Timur hingga Yellowstone Park di Wyoming. Di tahun 1951, pemerintah AS memulai uji coba senjata nuklir di wilayah Sosone Barat. Hingga saat ini tercatat ada 928 uji ledak bom nuklir di sekitar area itu. Meski pengujian kebanyakan dilakukan di dalam tanah, pengujian ini memberikan dampak ekologis yang sangat buruk dan berpotensi mematikan. Semua pengujian itu diprediksi menghasilkan dampak nuklir sebesar 620 kiloton, sebagai perbandingan ada 13 kiloton dampak nuklir. Ketika Hiroshima dibom pada tahun 1945 dengan kadar dampak nuklir sebesar itu, etnis pribumi Sosone juga menyebut bahwa program pengujian tersebut telah membunuh ribuan orang dari dampak pengembangan penyakit seperti kanker, dan menyebut salah satu contohnya adalah kakeknya yang meninggal dunia akibat kulitnya terkelupas karena kekurangan autoimun. AS tidak ingin mempelajari konsekuensi kesehatan kita sendiri yang merugikan. Itu tidak berbeda dengan Nazi Jerman yang mempelajari konsekuensi kesehatan dari pengujian mereka pada orang-orang Yahudi. Ini sangat jauh dari kebenaran, tambahnya lebih lanjut. Lan menuturkan pihaknya masih menunggu itikan baik pemerintah AS yang hingga saat ini dirasa belum memikirkan hal ini. Ia juga minta agar masyarakat yang memahami isu ini membantu masyarakat Sosone dalam memperjuangkan keberlangsungan etnis itu.